Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firna Nur Hasanah, NIM 46239, ingin melanjutkan hasil diskusi kami. Bani Umayyah di masa pra-Islam dan masa Rasulullah SAW. Di masa pra-Islam, sebagai suku Quraisy, Bani Umayyah dan Bani Hasyim selalu bersaing untuk menduduki kursi pimpinan. Bani Umayyah lebih berperan dalam bidang pemerintah dan perdagangan. Dengan demikian, mereka lebih banyak menguasai bidang perekonomian dibanding Bani Hasyim. Sementara Bani Hasyim adalah orang-orang yang berekonomi sederhana. Akan tetapi, kebanggaan Bani Hasyim adalah bahwa Rasulullah terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dari keturunan mereka, yakni Muhammad bin Abdullah. Ketika agama Islam mulai berkembang dan mendapatkan pengikut, Bani Umayyah merasa bahwa kekuasaan dan perekonomiannya terancam. Dengan demikian, Bani Umayyah menjadi penentang utama terhadap perjuangan Muhammad SAW. Abu Sufyan bin Harb adalah salah seorang keturunan Umayyah yang seringkali menjadi jenderal dalam beberapa perperangan melawan pihak Bani Hasyim. Setelah Islam menjadi kuat dan dapat merebut Mekah, pihak Abu Sufyan menyerah. Di antara mereka adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kemudian memeluk Islam sebagaimana penduduk Mekah lainnya. Sekilas tentang khalifah-khalifah Bani Umayyah dan kebijakannya. Dalam sejarah peradaban Islam, Muawiyah tampil sebagai penguasa pertama yang mengubah sistem pemerintah dalam Islam dari sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi mufakat kepada pemerintahan monarki absolut. Dinasti Bani Umayyah berkuasa lebih kurang 90 tahun, yakni dari tahun 661 Masehi atau 14 Hijriah sampai dengan 750 Masehi atau 130 Hijriah. Selama kurun waktu tersebut terdapat 14 orang khalifah yang pernah memerintah, yaitu 1. Muawiyah bin Abi Sufyan, 2. Yazid bin Muawiyah, 3. Muawiyah bin Yazid, 4. Marwan bin Hakam, 5. Abdullah Malik bin Marwan, 6. Abdul Walid bin Abdul Malik, 7. Sulaiman bin Abdul Malik, 8. Umar bin Abdul Aziz, 9. Yazid bin Abdul Malik, 10. Hisham bin Abdul Malik, 11. Al-Walid bin Yazid, 12. Yazid bin Walid bin Abdul Malik, 13. Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, 14. Marwah bin Muhammad. Kejayaan dan keberhasilan Bani Umayyah pada masa Bani Umayyah berkuasa harus diakui. Banyak sekali keberhasilan yang dicapai. Jika dapat diklasifikasi, maka paling utama dapat dilihat dari dua aspek, yaitu 1. Wilayah kekuasaan dan perpolitikan, 2. Perkembangan keilmuan. Kemunduran dinasti Bani Umayyah setelah berkuasa selama 90 tahun, akhirnya dinasti Bani Umayyah berakhir dengan berikut ini adalah beberapa faktor yang dominan dalam fase kemunduran atau kehancuran dinasti Bani Umayyah, yaitu munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab. Tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang Islam, penggantian khalifah, ketiadaan ketentuan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah. Ketidakmampuan pun dari para pengusaha Bani Umayyah untuk mengalang persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin meruncing antara etnis suku Arabia Utara dengan suku Arabia Selatan yang sudah ada sejak sebelum Islam. Sikap hidup yang bermewah-mewahan kemewah-mewahan dalam lingkungan keluarga khalifah, sehingga mereka yang memegang kekhalifahan
berikutnya tidak mampu memikul beban kenegaraan yang berat. Terbunuhnya Khalifah Marwah bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di kampung Bushir, daerah Bani Suwaif, sebagai akhir dari dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah dalam kekhalifahan. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.